6000 WP korek plasma. Mantap. Halo teman-teman penggiat PLTS, ini kita sedang di daerah Maguharjo ya, tepatnya di Sambai Legi Lor Maguharjo, Depok, Sleman. Nah ini kita sedang mengerjakan proyek PLTS untuk rumah ya. Dengan panel surya kita menggunakan 12 piece 450 WP. Untuk baterai sendiri kita menggunakan 4 piece baterai lithium Liverpool 4 Huawei ya. Kita menggunakan 4 piece karena ini beban di pagi sampai siang hari ini kecil. Jadi kontinunya hanya di kisaran 1000-an watt. Nah, untuk malam, sore hari sampai pagi itu gede karena kebutuhan untuk AC tempat tidur. Ini jadi kita buat rangka juga nih untuk panel surya, ada di dak atas, untuk dak atap ya, ini di atas. Kita juga membuat konstruksinya dari baja ringan, kita sesuaikan dengan kondisi bangunan serta kondisi pencahayaan di lokasi. Nah itu satu persatu kita naikkan panel karena kerangka di atas sudah siap untuk diinstal ya. Dengan pemakaian harian itu rata-rata di 40-an kWh atau sekitar tagihan PLN bulanan ini di angka 2 jutaan. Nah, jadi dengan panel surya berkapasitas 5000 watt atau panel surya berjumlah 450 WP 12 piece di 5000 sekian WP. Nah, ini perharinya kisaran produksinya antara 15 sampai dengan 20 kWh menyesuaikan kondisi cuaca di lokasi sini ya. Jadi lumayan bisa menghemat 50% dari total tagihan PLN untuk bulanan. Nah di sisi lain untuk sistem PLTS off-grid ini saat terjadi PLN padam, sistem PLTS tidak akan terganggu, dia tetap berdiri sendiri. Dan untuk PLTS ini juga tipe off-grid, nggak perlu izin sama PLN karena dia berdiri sendiri tanpa terkoneksi oleh jaringan PLN. Jadi nanti kerjanya untuk kebutuhan load beban di rumah dia bergantian. Kalau pagi sampai sore entah malam PLTS yang kerja, nah nanti malam sampai pagi hari baru PLN yang akan menghandle beban di rumah. Jadi pagi harinya panel surya produksi lagi, PLTS akan bekerja lagi, begitu seterusnya setiap hari. Jadi dapat memproduksi listrik gratis di angka 15 sampai dengan 20 kWh setiap harinya. Oke, kita lanjut untuk melihat instalasi yang ada di atas, instalasi panel suryanya. Instalasi PLTS. Nanti hasil produksi dari PLTS ini bisa kita pantau dengan monitoring ya, karena ini kita pasangin RPM meter untuk mengetahui produksi PLTS berapa watt. Untuk spek baterai kita menggunakan ini 4 biji 48 volt 100 ampere, MPPT 2 biji 60 ampere, smart inverter 8000 watt. Tegangan PLN di sini bagus 230 volt. Ini beban di rumah naik turun 500 800.
Untuk MPPT sendiri kita juga buatkan rak seperti ini, model rak, jadi bisa kita tumpuk satu set. Begitu juga untuk inverter, ini kita menggunakan box panel, kita taruh di atasnya jadi satu rak biar mudah untuk maintenance serta pengoperasiannya. Ini untuk smart inverter 8000 watt tipe low frekuensi. Seperti ini tampilan dalamnya. Kita menggunakan trafo toroid full tembaga. Di sampingnya terdapat terminal-terminal blok, juga sudah kita kasih spek keterangan. Untuk kit inverter sendiri kita menggunakan dual atau double gardan, karena nantinya untuk menghandle beban-beban kejut atau beban yang besar. Jadi inverter ini ke depannya ingin buat charging mobil listrik. Jadi kita usahakan spek mesin ini sudah mampu untuk handle beban charging mobil listrik yang berdaya antara 3000 sampai dengan 6000 watt secara kontinu. Seperti ini ya untuk dalamannya. Ini kita mau melihat hasil produksi dari PLTS ini ya. Jadi kita pantau dari monitoring RPM meter yang kita pasang. Ini udah terbaca, kita lihat yang bawah. Sekarang ini adalah tanggal 5 September, ini malam jam 9:04. Ini dengan beban kontinu ada di 2700 watt dengan arus 12,39 ampere. Powernya atau daya outputnya 2700. Ini voltase inverter berada pada 221 volt. Dengan energi total hari ini ya, inverter bekerja di 34 kWh. Itu power factor 0,98, frekuensi di 50 Hz. Nah, sekarang kita mau melihat grafik pemakaian hari ini. Ini tanggal 5, kita masuk ke power meter. Di sini bisa kita pantau dari tadi malam jam 00 atau dini hari sampai dengan sekarang jam 8 lebih. Ini ya, kita sebelah kiri adalah daya pemakaian dan yang bawah ini adalah waktunya atau jam. Ini tadi malam dini hari loadnya 2500 watt kontinu sampai dengan jam 5 pagi. Nah, mulai jam 5 pagi udah menurun, jam 6 udah turun lagi, jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, ini udah load kontinu di angka 800 watt. Mulai jam 6 sore udah ada peningkatan ini di 3000 watt, 3200 sampai dengan sekarang udah masih kontinu di angka 2800 watt. Dengan total energi hari ini sudah 34 kWh. Oke, kita lihat kemarin tanggal 4. Ini grafik kemarin karena baru kita install kemarin. Ini jam 1 siang ya. Itu ada di 500 watt. Jam 5 sore udah mulai meningkat 2000 watt, 2500. Itu peaknya di 3200 watt, berada pada jam setengah 10 malam, dan selebihnya kontinu di angka 2800 watt. Ini untuk memonitoring beban pemakaian PLTS. Terus kita mau lihat grafik baterai ini. Oke, ini grafik baterai sekarang tegangan baterai ada di 48,10 volt. Jadi sebelah kiri ini yang bawah adalah voltase baterai, yang baris bawah ini adalah jam ya. Jadi tadi malam sampai dengan jam 6 itu baterai ada di 48,3
volt, continue terus. Nah ini jam 6 pagi udah mulai peningkatan sistem charging, jam 7 ningkat terus sampai dengan peaknya jam 1 siang. Ini ada belum full, tapi ini kondisi baterai masih berada pada 50,6 volt karena kita setting maksimum di 53 volt. Ini makin sore makin turun sesuai dengan beban pemakaian yang ada di rumah ya. Seperti itu untuk grafik pembacaan pada monitoring yang kita pasang. Nah, ini load continue berada pada beban 3113 watt posisi malam hari, karena ini seluruh AC kemungkinan hidup ya, ada 4-6 AC hidup semua. Nah, ini turun lagi di 2800-an. Jadi seperti itu gunanya monitoring RPM meter ini. Kita bisa pantau tegangan baterai yang sedang digunakan, beban pemakaian, voltase inverter, total kWh pemakaian. Saat terjadi problem maupun kendala pada sistem PLTS ini, kita juga akan lebih mudah untuk menganalisanya. Nah, dengan daya panel surya 12 piece 450 BP atau dengan total daya keseluruhan di 5600 BP, panel surya dan smart inverter berdaya 8000 watt serta sistem baterai kita menggunakan 48 volt 100 ampere sebanyak 4 piece. Ini sudah mampu dengan grafik seperti yang bisa kita lihat tadi. Namun di bagian bawah atau sebelum berpindah ke PLN, kita bantu untuk sistem charging dari PLN biar saat kondisi baterai sudah di bawah dan saat beban AC on, dia tidak langsung berpindah ke PLN maupun baterai protect, karena kita support atau kita bantu dengan sistem hybrid yang kita setting di batasan bawah tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin konsultasi maupun bertanya-tanya tentang sistem PLTS, bisa langsung hubungi nomor teknisi kita yang ada di sebelah, aktif di jam kerja saja. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan sistem PLTS yang kita pasang di daerah Sambilegilor, Maguwarjo, Depok, Sleman, tempatnya Bapak Komandan Aci. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.